pembatalan pemberangkatan oleh pemerintah itu diakibatkan oleh karena sumber dana haji tidak ada. Diinvestasikan, dipergunakan oleh pemerintah, waktu berangkat tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sahabat kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel Tatas Kurnia Official yang akan membahas tentang berbagai hal. Terlebih dahulu kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada kaum muslimin, sahabat kaum muslimin dimanapun Anda berada yang sudah mensupport channel ini dengan baik yang ada di tanah air maupun ada yang di negeri seberang, di Malaysia, Singapura, Brunei, maupun ada yang di Jazirah Arab. Insya Allah kita sekarang akan kembali mengupas berbagai hal yang sedang hangat, isu-isu di masyarakat. Tentunya dengan narasumber yang utama, dengan Pak Kiai Haji Tatas Kurnia. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah baik Mas Wildan. Alhamdulillah. Menyimak informasi yang berkembang di masyarakat maupun di media sosial pasca pembatalan keberangkatan ibadah haji pada tahun 2020 ini oleh Kementerian Agama Pemerintah Indonesia, muncul asumsi di masyarakat, diantaranya jangan-jangan pembatalan keberangkatan jemaah haji oleh pemerintah Indonesia ini disebabkan karena dana haji yang diinvestasikan ini belum kembali. Bagaimana tanggapan Pak Kiai? Terima kasih Kang Wildan ya dari tim Tatas Kurnia Official. Menyimak pertanyaan Kang Wildan barusan, tidak dipungkiri memang di masyarakat berkembang asumsi dan itu sangat viral di media ya, dibahas oleh berbagai pihak. Malah yang paling mengkhawatirkan ini muncul tanggapan yang sangat negatif terhadap pemerintah. Di antaranya ungkapan yang seperti Kang Wildan tadi sampaikan, jangan-jangan katanya pembatalan pemberangkatan oleh pemerintah itu diakibatkan oleh karena sumber dana haji tidak ada. Diinvestasikan, dipergunakan oleh pemerintah, waktu berangkat tidak ada. Akhirnya tidak sedikit masyarakat ya, baik di media Twitter ya, Instagram atau lain-lain media menyampaikan bahwa udah balikin dana haji katanya. Itu yang sedang hangat kemarin. Yang sedang hangat. Bagus Kang Wildan ya. Ini memang perlu kita urai. Setidaknya apa yang kita paham agar tidak menjadi blunder fitnah mungkin ya blunder fitnah yang mungkin akan menyebabkan terganggunya hubungan harmonisasi kita sebagai warga negara, apalagi berkaitan dengan haji. Tapi juga insya Allah, dan saya berharap memang pemerintah cukup wise, cukup bijak yang menghadapi situasi ini, tidak terlalu responsif. Karena wajar masyarakat memunculkan pertanyaan-pertanyaan atau memiliki asumsi seperti ini, karena perlu disadari oleh pihak pemerintah, sementara ini belum ada langkah yang konkret yang dilakukan oleh pemerintah untuk membumikan setiap aturan, undang-undang atau lain kepada masyarakat yang mudah dicerna. Iya. Jadi aturan itu hanya ketok palu di DPR, kemudian dimasukkan lembaran negara oleh Kemenkumham umpamanya, yang dijadikan undang-undang, tidak memiliki masa waktu untuk sosialisasi. Betul. Sehingga jika terjadi sementara ini asumsi yang beragam, itu hal yang wajar, walaupun itu tentu sangat mengganggu. Namun demikian, ini
memang harapan kita ke depan masyarakat itu memiliki perangkat ya Betul. untuk membumikan setiap undang-undang, membumikan setiap aturan sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Ya. Karena terang saja Kang Wildan begini, jemaah ini mendaftar haji itu ukuran mereka 25 juta itu bukan uang kecil. 25 juta ya untuk Iya, setoran awal. setoran awal haji reguler itu 25 juta. Itu bukan uang sepele bagi masyarakat. Betul. Apalagi dalam kondisi seperti inilah gitu ya. Pekerjaan terbatas gitu. Aktivitas ekonomi juga terkendala, menurun gitu. Tetapi karena dorongan himmah, cita-cita ingin menunaikan dan menyempurnakan ibadah, apapun yang mereka miliki kadang-kadang mereka korbankan hanya untuk ibadah ini. Luar biasa. Iya, mereka ada yang menjual kambing, ada yang menjual kerbau, sapi, lahan, hanya cita-cita ingin menunaikan ibadah haji. Betapa masyarakat akan sakitnya jika hal ini ternyata tidak dijelaskan. Betul. Insyaallah kita akan mencoba mengurai apa yang saya ketahui, bagaimana regulasi mengenai dana haji ini, begitu, supaya tidak muncul sakwa sangka. Walaupun menurut hemat saya sesungguhnya yang layak diperhatikan setelah atau pasca pengumuman oleh pemerintah yang menyatakan tidak memberangkatkan haji ini sesungguhnya bukan terkait dana haji kalau menurut hemat saya. Betul. Lebih kita memperhatikan bagaimana posisi Saudi sekarang. Seperti gitu. apa? Seperti rilis dari Kementerian Kesehatan atau Wizaratus Shihah Saudi ya. Pada hari ini ya tanggal 4 Juni ini juga ada informasi segera ajil gitu ya. Iya. Jadi adamul iltizam katanya qad yustada al-auda li tatbiqil ijraatil ihtiraziyah. Yani al-audah katanya li fardhi ijraatin musyaddadah. Artinya sekarang ternyata ada peningkatan kasus corona Masya Allah. di Saudi sehingga pelonggaran new normal di tahap kedua ini mengakibatkan masyarakat merasa terbebas sehingga penyebarannya pun semakin masif dan ini terang saja ya mengurangi persiapan pemerintah Saudi untuk kegiatan-kegiatan lain. Jadi kalau menurut saya justru kita harus memperhatikan perkembangan Saudi karena tentu pemerintah Indonesia kan salah satu alasannya kenapa berhenti memberangkatkan tahun ini dari sekian banyak alasan dari mulai persiapan dan lain sebagainya, tapi juga penyebaran virus corona ini di Saudi yang belum ada titik terang bisa mengurang. Betul. Dan ternyata per hari ini Saudi malah memperketat. Jangankan untuk hal-hal yang ini pengetatannya sampai tidak menggunakan masker saja sekarang ini 10.000 kena denda, sangat luar biasa gitu. Nah ini yang menarik Mas Bulan. Tapi kita akan cobalah supaya Kang Wildan ini tidak pertanyaannya nanti kita urai tentang bagaimana sih sesungguhnya regulasi dana haji ini. Betul. Ini yang ditunggu oleh masyarakat. Betul. Begini Kang Wildan, ini panjang sebetulnya ya. Pembahasannya cukup sangat detail dan panjang. Walaupun saya hanya memahami secara garis besar saja. Tentu teknik detailnya itu dimiliki oleh pemerintah. Betul. Dan inilah yang sering saya sampaikan pada kawan-kawan yang ada di pemerintahan yang terutama rekan-rekan kita, memang pemerintah sekarang ini sudah saatnya begitu ya memiliki juru bicara lah yang bisa membumikan aturan ke masyarakat,
karena tidak bisa ditangkap begitu saja. Sementara ini kan hanya bersifat ini yang bisa dirisip hanya oleh beberapa kalangan saja, kalangan menengah mungkin ya. Iya, tapi kalangan ke bawah itu tidak terbumikan aturan itu, tidak menapak gitu. Tiba-tiba mereka tercengang, maka muncullah asumsi-asumsi yang berkembang seperti tadi. Betul. Panjangnya begini, Kang Wildan, asalnya sesungguhnya desakan masyarakat minat untuk melaksanakan itu banyak. Sangat banyak. Ya, sangat banyak. Sedangkan aturan dari pemerintah Saudi yang juga disepakati yang melalui KTT Islam sedunia bahwa persentase yang bisa melaksanakan haji itu terbatas. Jadi tidak kita bisa ujuk-ujuk mendesak semuanya bisa berangkat. Tambah lagi. Tidak bisa begitu. Karena Rasul sudah menetapkan luas Arafah sekian, nggak bisa diperpanjang lagi. Betul. Luas Muzdalifah sekian, luas Mina sekian gitu. Masjid Haram belum diperluas sampai sekarang ini belum selesai juga. Mau bagaimana menampung orang sekian banyak dalam 1 tahun? Betul. Jadi KTT Islam sudah memutuskan jumlah jemaah haji per tahun ini rasionya sudah diukur sekian gitu ya. Oh iya. Jadi tidak serta-merta sehingga masyarakat mencari cara gimana nih besok saya bisa berangkat tahun besok, uangnya saya bayar semua. Jadi urusannya bukan uang, tapi urusannya di sananya mau gimana gitu. Tempat ini mahdudah, sangat terbatas. Betul. Dan walaupun sekarang zamannya sudah modern, tidak tiba-tiba perluasan fikihnya memperluas daerah. Apalagi sekarang memang Mufti Saudi dan sudah disepakati oleh ulama-ulama sedunia, sudah ada perubahan sesungguhnya. Betul, gitu ya. Betul. Kalau diukur dari bagaimana Rasul melaksanakannya dahulu. Nah, karena desakan yang banyak dari masyarakat, akhirnya terjadilah waiting list atau daftar tunggu. Betul. Dari 1 tahun, 2 tahun terus berjenjang sampai sekarang saja. Ya, ada yang sampai 20, ada sampai 30 yang begitu panjang. Betul. Inilah masalahnya. Mereka sudah mendaftarkan uang. Betul. Sedangkan berangkatnya 10 tahun, 20 tahun kemudian. Betul. Lalu uang ini dititipkan dahulu di Kementerian Agama. Muncul masalah tahun 2014 kalau saya tidak salah mengingat. Betul. Kementerian Agama, salah satu kementerian yang mengurus ibadah haji, itu memiliki peran ganda 3 ya. Seperti apa? Yang pertama membuat regulasi. Berarti regulator. Ya, dia fungsinya sebagai regulator. Betul. Kemudian yang kedua untuk mengaplikasikan aturan itu. Jadi aturannya dibikin oleh Kementerian Agama, dijalankan oleh Kementerian Agama. Jadi operator ya. Sekaligus pengelola keuangan. Sangat jadi berat sekali. Pada saat itu berat memang Kementerian Agama itu mengelola 3 paket dalam kegiatan haji. Lalu oleh Dewan Perwakilan Rakyat hal itu dirumuskan dan muncullah sekitar tahun 2014 itu ke permukaan sehingga keluar undang-undang mengenai BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Berarti independen ya? Sebetulnya ini langsung di bawah presiden. Oh, langsung di bawah. Jadi di bawah presiden, jadi BPKH. Nah, ketika dana haji ini masuk di BPKH, karena dana di pemerintah ini yang berkait dari umat Islam ini, Kang Wildan, bukan hanya dana haji sebetulnya. Ada dana abadi umat. Ya, dana abadi umat. Sejak dulu dari Kementerian Agama, sebelumnya namanya Departemen Agama gitu, sudah mengelola dana abadi umat ini. Betul. Yang disebut dengan DAU. Oh iya. Dari mana sumber dana abadi umat ini? Dana abadi umat ini sebetulnya sumbernya ya dari efisiensi pelaksanaan ibadah haji. Betul. Ya, atau dari sumber lain baik hibah atau macam-macam yang lainnya yang halal, lalu masuk ke rekening dana abadi umat.
dan ini juga bukan hal yang sedikit, cukup banyak ya. Maka pada saat itu Kementerian Agama yang dalam notabene waktu itu disebut Departemen Agama itu memiliki sumber dana dari dana abadi umat ini untuk dialokasikan oleh berbagai kepentingan keagamaan terutama ya. Umpamanya pembangunan masjid, pembangunan madrasah, ya honorarium guru honor, ya pegawai dan sebagainya banyak sekali perangkatnya. Namun sekarang ini seluruh dana tersebut baik dana haji maupun dana abadi umat itu terkelola secara sentralisasi di BPKH yang tidak ada peran langsung dari Kementerian Agama. Hanya pengelola keuangan saja haji ya? Ya, jadi BPKH ini fungsinya ini yang sementara ini dijabat oleh Pak Dr. Anggito Abimanyu yang dulu pernah juga menjadi Dirjen Haji, Dirjen PHU ya beberapa waktu lalu. Nah, ketika beliau dulu saya mengikuti sebuah seminar bersama beliau, itu juga pernah disampaikan bagaimana alur dana haji ini. Nah, kemudian dibahas di DPR, bagaimana akhirnya menjadi undang-undang. Maka lahirlah Undang-Undang BPKH ya, itu nomor 34 tahun 2014. Bisa dicari ya? Ya, bisa dicari nanti ya, mau di Google ya. Jadi itu undang-undang mengenai BPKH itu undang-undang nomor 34 tahun 2014. Jadi masanya Pak Susilo Bambang Yudhoyono dan disahkan menjadi lembaran negara oleh Kemenkumham waktu itu ya, sudah selesai. Tetapi prinsipnya dana haji dan dana DAU yang dikelola BPKH ini bisa dioptimalisasikan. Optimalisasi. Iya, istilahnya optimalisasi lah itu. Artinya dana yang begitu panjang terkumpul dan banyak dari seluruh calon jemaah haji se-Indonesia ini terkumpul tidak bisa dipergunakan pada saat itu, jangan diam lah gitu. Jangan diam. Boleh kita akhdul manfaat, mengambil manfaat dari dana itu, tetapi harus jelas struktur dipakai apa, gitu ya. Kemana dan untuk apa. Nah, itu yang harus dibahasakan kepada masyarakat. Yang sementara ini sering muncul tanggapan yang kadang-kadang boleh jadi berujung fitnah. Nah, dana yang di BPKH ini itu boleh dioptimalisasi secara efektif, itu ada aturannya dalam undang-undang. Secara efisien, secara transparansi dan akuntabel. Iya, jadi nggak sembarangan langkah ini. Aturannya sudah tertuang dalam undang-undang, harus syar'i, jadi mudharabah, kerjasamanya dengan BPS, bank penerima setoran yang syariah dan seterusnya. Dan pada saat itu pun sudah ditentukan. Di antaranya sekian dana presentasi haji itu 20%-nya umpamanya masuk ke sukuk nasional. Sukuk negara. Ya, sukuk negara. Nanti akan keluar keuntungan mudharabah sekian gitu ya. Dan seterusnya. Dan itu sudah dibahas juga oleh Majelis Ulama Indonesia tentang penggunaan itu. Jadi tidak sembarang. Dan menurut hemat saya gegabah pemerintah kalau tiba-tiba meraup saja uang haji, merampok gak bisa. Ini BPKH ini walaupun diangkat oleh presiden ditetapkan, juga ada badan pengawas. Di dalamnya itu ada badan pengawas dari berbagai sudut ya. Bukan hanya satu orang, dua orang gitu ya. Dari berbagai disiplin ilmu untuk mengawasi, terutama secara syar'inya benar apa tidak gitu ya. Langkah ini. Karena kenapa Kang Wildan ini, jadi si dana haji tadi jangan tidak benar alokasinya. Kemudian prakteknya juga ketika dioptimalisasi harus benar juga. Ketika nanti keluar dana keuntungan, maka wajib keuntungan itu harus dibalikan lagi kepada yang memberi dana. Dan haji itu artinya harus balik lagi. Kalau untuk yang lain-lain ini masalah.
Jelas masalah. Tidak sesuai mudharabahnya. Betul. Kan yang memberikan modal jemaah haji. Betul. Harus baliknya ke jemaah haji lagi gitu. Maka komitmen pemerintah dalam undang-undang itu tersebutkan hasil dana optimalisasi itu adalah untuk memaksimalkan pelayanan ibadah haji. Dan sampai sekarang kalau Kang Wildan, saya sebagai orang swasta ya, saya menilai, saya juga orang swasta. Iya, saya menilai murah haji Indonesia itu. Haji reguler Indonesia itu murah. Apalagi kalau dibandingkan dengan Malaysia juga sangat jauh. Iya, sangat jauh. Kita perbandingannya nantilah kalau dengan negara lain. Dan kalau tidak salah, negara Turki pun pernah belajar ke Indonesia tentang bagaimana optimalisasi dana ini. Kenapa saya sebut murah ya? Bagaimana nih? Ini perlu informasinya. Ya, ini terutama masyarakat. Ya. Kenapa saya terutama menilai haji itu murah, sering memberikan motivasi mumpung murah gitu. Betul. Karena pengelolaan itu sekarang rata-ratakan saja hampir di setiap embarkasi yang beban biaya haji jemaah itu 35 juta. Betul. Setoran awalnya kan 25 juta. Jadi tinggal 10 juta, maka itu dana haji. Kalau saya nih seorang swasta yang biasa mengurusi jemaah haji umpamanya dan umroh, saya kalkulasi harus memberangkatkan jemaah haji 40 orang saja. Iya. Per 40 orang dengan standar pelayanan seperti pemerintah. Betul. Durasi waktu seperti pemerintah, kontrak-kontrak kendaraan, catering seperti pemerintah. Betul. Maka satu orang jemaah per 40 orang itu saya butuh sekitar 78 juta rupiah. 78 juta. Berarti hampir lebih dari 2 kali lipat. Betul. Jadi hampir dua kali lipat. Sedangkan jemaah sekarang membayar itu hanya 35 juta. Itu pun ada ketika di embarkasi waktu saya berangkat ada pengembalian. Ya, living cost. Betul. Nah, ini Kang Wildan ya. Masyarakat juga memang kita jujur saja. Kalau yang benar kita sampaikan benar. Betul. Saya sebagai orang swasta tidak memihak kepada siapapun. Betul. Kemudian tentu sebagai masyarakat biasa ingin sekali masyarakat itu terlindungi, karena ada poin penting juga yang ingin saya sampaikan, betapa umat Islam ini andilnya terhadap pemerintah besar, khususnya Indonesia. Di Indonesia ya, kaum muslimin Indonesia ini andilnya besar sekali terhadap pemerintah. Jangan direndahkan. Umat Islam Indonesia itu andil mengisi pembangunan, mengisi kesejahteraan itu besar sekali. Masya Allah. Jangan diremehkan gitu. Makanya kalau ada tindakan-tindakan pemerintah yang sedikit saja melukai gitu ya, menciderai umat Islam, itu rentan juga ya. Rentan itu dan sensitif. Betul. Sensitif. Masalahnya mereka besar loh jasanya. Silahkan umat lain kumpulkan uang sebesar itu. Nggak mungkin. Rela hati, suka hati berpuluh-puluh tahun disimpan di bank, dioptimalisasi oleh lembaga pemerintah. Umat lain mana yang menyumbang itu? Gak ada. Ini loh makanya umat Islam tuh bukan tidak pengen dimanja, nggak ada konsepnya umat Islam harus dimanja. Bukan dielulukan, bukan. Tapi prinsip undang-undang yang disebutkan tadi itu cobalah efisien, efektif, akuntabel, transparan, itu betul-betul lihat, dan jangan ada upaya menyinggung, mengenyahkan, merendahkan gitu. Besar peran. Andai kata umat Islam ini mengambil seluruh uangnya yang ada di bank negara, kelimpungan ini negara, habis. Umpamanya ada saja tokoh umat Islam menginstruksikan umpamanya, kita bikin aja bank swasta sendiri dengan aturan mudharabah sendiri umpamanya, itu mau bagaimana pemerintah? Jadi wajar ya.
bukan manja. Umat Islam itu tidak manja. Betul. Mereka punya uang itu karena bukan manja, tapi mereka memiliki komitmen mengawal bangsa ini, gitu, lurus, maju, terus berkembang, gitu. Maka oleh karena itu para pemegang dan pemangku kekuasaan berbijaklah menyampaikannya. Ambillah juru bicara yang bukan hanya mengundang kontroversi. Betul. Ada yang satu bicara malah ditanggapinya kurang lengkap, mengundang kontroversi, dan ini sensitif. Umat Islam itu besar jasanya, mau dari umat mana lagi? 230 juta umat Islam di Indonesia. Ini tenaga yang bukan kecil. Mereka memiliki kekayaan. Sementara umpamanya yang dimanjakan hanya umat yang kecil. Umpama ya. Ini tentu akan menyinggung. Jadi Mas Wildan, dari situlah prahara ini berkembang. Dan akhirnya muncul peraturan perundangan baru yang disebut PP ya, peraturan pemerintah pada masa Pak Jokowi ini nomor 5 tahun 2018. Yang juga lebih detail mengatur tentang lalu lintas. Maka oleh karena itu saya terima kasih Pak Anggito Abimanyu ya sudah menyampaikan klarifikasi langsung gitu ya, secara jelas. Insya Allah saya percaya beliau berpihak kepada rakyat dan masyarakat, apalagi beliau dahulu pernah menjabat di KPK. Betul. Juga pernah menjabat di Dirjen Haji dan Umroh, begitu sangat paham tentang keperluan kebutuhan masyarakat. Namun tetap saja ya, sekali lagi, jadi pemerintah itu harus memiliki orang yang betul-betul tahu tentang gejolak kecil di masyarakat, sehingga bisa membahasakan aturan ini ke masyarakat gitu, sehingga tidak menimbulkan rasa panas gitu. Nah ini yang Kang Wildan ya, yang saya pahami. Jadi dana haji itu memang sudah tertuang dalam undang-undang. Pemerintah enggak semena-mena menggunakan dana ini untuk keperluan ABCD tanpa ada persetujuan, ada pengawasan dan lain sebagainya. Hanya ketika dana ini dioptimalisasi, kemudian pemerintah bermaksud menggunakan dana itu untuk keperluan pembangunan umpamanya, itu sebetulnya tidak ada masalah asal sistemnya mudharabah. Pihak manapun yang daripada tidak digunakan, mengendap tidak digunakan, sedangkan untuk memberikan kesejahteraan dan meringankan bagi jemaah haji, silahkan pihak manapun nanti yang berkompeten untuk memutar modal itu demi kebaikan sesuai dengan aturan syariat, dengan sistem mudharabah tadi umpamanya, dengan BPKH gitu, maka termasuk pemerintah ya tidak ada halangan, asal sistemnya gitu, aturannya sesuai jelas gitu, syar'i gitu ya. Dan ini tentu sudah ada pihak yang berwenang untuk memberikan fatwa mengenai itu, seperti Majelis Ulama Indonesia gitu, atau ormas-ormas lain yang sudah mumpuni dan memiliki pemahaman masing-masing dalam hal ini, dan hampir mengerucut semuanya pada kesimpulan yang sama dengan sistem yang sangat islami. Demikian Kang Wildan. Bagus, terima kasih jawaban yang sangat lugas bahasan kali ini. Namun tadi Pak Kiai bilang kalau kita nih sebagai orang swasta sering mengurus jemaah umroh, kita tahu kalkulasi harga pesawat, hotel, akomodasi yang lainnya. Jika tadi angka 78 juta, lalu di kenyataannya masyarakat ini membayarnya hanya 35 juta. Apakah yang dibayarkan sesungguhnya untuk seluruh kebutuhan jemaah itu
berapa? Apakah disubsidi atau seperti apa? Harus jelas nih, masyarakat Iya. perlu Iya. mengetahui tentang hal tersebut. Betul. Kalau saya menggarisbawahi istilah Kang Wildan disubsidi, sepertinya kurang tepat ya. Karena kalau subsidi itu kan masyarakat tidak terlibat. Ini dananya dana masyarakat, cuman dioptimalisasi oleh pemerintah. Jadi sesungguhnya itu bukan dana subsidi pemerintah, dana optimalisasi pemerintah gitu. Iya. Dibalikan lagi Kepada jemaah ya? kepada jemaah sesuai undang-undang. Oh, betul. Sesungguhnya semakin besar dana itu dioptimalisasikan, seharusnya masyarakat lebih sejahtera melaksanakan hajinya. Artinya apakah lebih Ya, murah? pelayanannya lebih lebih Bagus. maksimal. Baik. Begitu. Jadi pelayanannya lebih maksimal lagi. Kalau dana optimalisasi itu lebih tinggi umpamanya kan. Tapi kan sudah terstandarisasi. Betul. Jadi modal sekian, keuntungan sekian sudah terstandarisasi. Jadi kalau istilahnya jangan menggunakan subsidi kalau menurut saya itu dana optimalisasi. Optimalisasi ya. Jadi itulah yang saya sebut murah. Iya. Karena itu Malaysia pun ada yang disebut dengan tabung haji. Tabung haji ya. Kalau yang melalui tabung haji ya sama seperti Indonesia, murah. Mungkin Kalkulasinya. hal ini yang menjadi daya tarik bagi negara lain yang menyelenggarakan ibadah haji. Kenapa haji Indonesia murah? Betul. Mungkin ini ya yang belum terkuak oleh negara lain. Itu tidak sekali dua kali saya bercengkrama dengan orang India gitu ya, atau negara lain termasuk orang Turki. Atau malah negara Jazirah Arab yang agak sedikit berjauhan dari Afrika. Mereka bertanya how much gitu, berapa sebetulnya biaya haji itu. Kita sebutkan dengan ukuran rupiah kursnya sekian, dengan dolar sekian, tercengang mereka. Loh kok murah katanya. Hakikatnya sebetulnya bukan segitu. Hakikatnya cuman pemerintah memanfaatkan dana tertumpuknya yang lama itu supaya menjadi dana bantuan kembali kepada jemaah haji. Waduh, luar biasa. Jadi sebetulnya sudah bagus sistemnya. Sistemnya itu sudah bagus. Hanya sekali lagi saya katakan di sini tuh pemerintah sekarang, maaf bukan saya menilai kurang. Cobalah ada yang bisa membahasakan secara merata terhadap masyarakat. Betul. Dan dipahami secara utuh. Betul. Tidak seperti yang muncul sekarang. Jadi wakil pemerintah itu bukan yang mengundang banyak kontroversi gitu loh. Tapi bisa membahasakan kepada masyarakat tujuan undang-undang itu begini, pemerintah yang diamanatinya begini, salurannya seperti ini gitu. Dan insya Allah mana ada orang Islam yang menumbuhkan rasa curiga terhadap saudaranya. Itu tidak ada dalam ajaran Islam. Betul. Hanya karena miss tadi, kesalahan sistem, cara meregulasikan, cara ini, akhirnya ya muncullah kekecewaan. Sangat wajar ya mungkin. Sangat wajar. Tapi ini jadi PR tersendiri. Ya betul. Maaf sebetulnya bukan dalam pada tempatnya. Dan bukan seharusnya saya menyampaikan itu, tapi ini lebih pada suara hati kami yang ada di masyarakat, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kecil di bawah, keluh kesah suara mereka yang sudah berjibaku ingin melaksanakan haji ini, susah memahami regulasi gitu ya, karena itulah fungsinya mungkin pemerintah harus lebih mempertebal di bidang kebijakan publik. Ya, kebijakan publik yang bisa membahasakan ini dan mengurangi hal-hal yang kurang mengundang masyarakat menjadi curiga. Jadi lebih wise lah pemerintahnya
dan insya Allah masyarakat akan lebih paham. Insya Allah. Demikian Kang Wildan. Baik, terima kasih Pak Kiai. Oke, berarti jemaah yang sudah melunasi untuk tahun 2020 sekarang ini tidak harus membayar lagi untuk tahun depan. Seperti apa Pak Kiai? That's right. Sahih. Iya. Jadi kalau jemaah yang sudah betul melunasi tahun ini sesuai dengan pemerintah, kan pengajuannya begini kabar sistemnya. Jadi tidak ujuk-ujuk Kemenag, jumlahnya sekian. Betul. Jadi Kemenag ini merancang biaya haji sekarang ini untuk keperluan operasional A, B, C, D, F, G, H gitu. Sudah oleh tim dirancang, diajukan ke DPR. Betul. Itu sistemnya. DPR mengkaji. Umpamanya ada beberapa pilihan, ada 3 pilihan, dikaji oleh DPR sedalam-dalamnya. Apakah menguntungkan masyarakat, merugikan masyarakat, atau dan sebagainya. DPR jelas memahami harus bagaimana mensejahterakan masyarakat melalui pelayanan haji. Lalu dari sekian pilihan yang diajukan oleh Kementerian Agama, diambillah umpamanya pilihannya 2 oleh DPR dan baru diajukan kepada Presiden. Nah, jadi biaya haji tahun berjalan itu ditentukan oleh Kepres, oleh ketentuan Presiden. Jadi jika sekarang strukturnya sudah melunasi sesuai dengan instruksi Presiden tadi atau Kepres tadi, dan jemaahnya tidak berangkat, tentu tahun depan tidak harus ada kewajiban lagi jemaah untuk menambah biaya haji lagi. Jadi sudah selesai, aman ya. Sudah aman sesungguhnya. Jangan khawatir untuk jemaah. Tidak usah khawatir. Itu sudah selesai. Malah biaya pelunasan yang kalau Jawa Barat umpamanya 6 juta sekian ya. Selisih tiap daerah berbeda tergantung embarkasi. Betul. Kalau jemaah ini mau diambil biaya pelunasannya, hajinya tidak batal. Tidak batal, cuman dia tidak akan mendapatkan dana optimalisasi dari yang 6 juta tambahan tadi. Iya. Karena bagaimanapun pemerintah cukup peka. Ini sudah menambah 6 juta modal. Dalam 1 tahun terakumulasi dari 6 juta modal ini akan keluar sekian. Iya. Itu sudah disampaikan oleh Menteri Agama kemarin. Dana optimalisasinya akan diberikan sebulan sebelum keberangkatan haji tahun mendatang. Jadi cukup jelas sebetulnya ya, cukup jelas. Kemudian nanti dikembalikan kepada jemaahnya masing-masing. Hanya jikapun jemaah yang mau diambil yang biaya pelunasannya tadi juga tidak ada masalah. Prosedurnya ada secara terstruktur dari mana ke mana sampai mana, nanti kembali lagi ke rekening jemaah. Mengajukan ke Kemenag umpamanya 2 hari, ke BPKH 2 hari, ya diproses di pusat 2 hari, pulangnya 2 hari, ya mungkin 10 hari dia bisa kembali lagi dana itu kepada masyarakat. Jadi tidak usah risau sesungguhnya. Kalau dana pelunasan mau dibalikin, pemerintah pun tidak ngotot. Silahkan diambil. Prosesnya ada, prosedurnya ada. Tapi kalau mau ditetapkan, dana optimalisasi dari pelunasan itu akan dikembalikan oleh pemerintah sebulan sebelum pemberangkatan haji tahun depan. Jadi cukup bijak sesungguhnya ya. Hanya wajar kalau muncul kekecewaan. Jadi sesungguhnya itu sudah berlangsung lama dan tidak ada masalah sesungguhnya. Masyarakat cukup paham tentang ini. Hanya masalahnya tersandung oleh kekecewaan tidak berangkat. Jangankan jemaah yang sudah bersiap-siap, bayangkan sudah dapat membayangkan bagaimana bisa berangkat ke tanah suci. Ya ukuran Pak Ridwan Kamil saja umpamanya Gubernur Jawa Barat sama menyesalkan, ya. Sangat kecewa. Sudah bersiap-siap, apalagi yang punya tugas, sudah tugasnya ditangguhkan, di jadwal waktunya di reschedule dan lain sebagainya. Ini cukup wajar. Tapi masyarakat pun kalau sudah memahami apa yang dijelaskan oleh pemerintah dengan bahasa yang memasyarakat, saya yakin masyarakat haji itu masyarakat yang sudah siap mental. Insyaallah. Mereka sudah didukung dengan bekal-bekal ketakwaan yang besar kepada Allah gitu. Hanya mungkin PR nih bagi pemerintah,
dalam hal ini Kementerian Agama tentunya dan lembaga-lembaga yang di bawahnya, baik stakeholder yang terkait dengan kegiatan kebijakan haji, hampir rata-rata sekarang sudah melaksanakan manasik. Betul. Berarti jeda setahun ini mau diapakan? Iya. Nah, ini dirancang oleh pemerintah. Malah sekarang jangan dibebani lagi masyarakat untuk beban-beban baru, ya, baik menyangkut biaya, tenaga dan sebagainya. Sebaiknya malah sekarang ini dirancang, umpamanya pemerintah lah yang datang. Kalau kemarin mau melaksanakan ini umpamanya apa itu manasik di tingkat kabupaten, coba dari ujung yang jauh mereka berangkatnya jam 2 malam. Baru datang mereka sewa mobil elep umpamanya dari jauh, saya kasihan sekali. Iya. Jangan dipaksa begitu lagi lah. Manfaatkan secara struktural yang ada di kecamatan, tingkat kecamatan atau memang tingkat kabupaten umpamanya datang terjun ke masyarakat, dikumpulkan di kecamatan Betul. ya. Tidak usah diundang lagi lah, kasihan. Capek sudah terbebani. Malah saya punya pemikiran itu sekarang ini pegawai Kemenag itu banyak. Betul. Bisa difungsikan dari mana-mana. Coba tutorial saja, datang ke rumahnya masing-masing pun bisa. Berapa sih satu kabupaten didatangi oleh ini secara tutorial, menjelaskan haji kepada jemaah. Waduh, luar biasa. Saya akan angkat topi ya bagi Kemenag ya, terutama jika Kementerian Agama sudah menyiapkan perangkat ya, yang tadinya umpamanya bukan di seksi haji pun ya, langsung diterjunkan yang punya pengalaman haji, sowan ke masyarakat di kampung-kampung, secara tutorial memberikannya secara langsung dekat, disampaikanlah kebijakannya. Betul. Kemudian nanti tahun depan akan begini dan seterusnya. Iya. Ya Rob, saya tuh akan masyarakat tuh akan enjoy sekali. Ini apa ya, hanya bukan saran jelek kalau saran, harapan mungkin, harapan lah gitu ya, cita-cita atau apalah yang kira-kira akan lebih dirasakan baik. Dan tentu Kang Wildan, kalau saya bicara begini, objektivitas pikiran, hati dan ucapan saya ini insya Allah dijaga. Saya bukan seorang politikus. Saya juga bukan dari pihak pemerintah. Betul. Saya pun sama seperti masyarakat biasa pada umumnya. Kalaupun saya berbicara masalah haji, sedikit banyak sudah menggeluti haji dan selama kurang lebih 13-14 tahun berturut-turut tidak pernah meninggalkan kegiatan haji tiap tahun. Kemudian mengikuti berbagai seminar yang dilaksanakan oleh pemerintah ya, atau pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya, dan akhirnya sehari-hari menekuni bidang haji dan umroh yang bersentuhan dengan aturan-aturan haji dan umroh dan bersentuhan juga dengan masyarakat. Betul. Suara masyarakat kami dengar, dan kebijakan pemerintah pun kami baca dan pahami. Demikian Kang Wildan ya. Kira-kira. Alhamdulillah, sangat bermanfaat untuk masyarakat dengar informasi yang sudah Pak Kiai jelaskan barusan terkait tentang regulasi dari pemerintah, terus dari suara-suara masyarakat seperti apa, dan mudah-mudahan ada titik tengah bagi kita sebagai masyarakat Muslim, tentunya khususnya untuk jemaah haji yang ditangguhkan berangkat pada tahun 2020 sekarang. Iya. Kalau saya boleh ngasih saran bagi masyarakat umum, kita cooling down lah ya. Cooling down, jadi tasabbur diri ya. Sambil bertawakal kepada Allah. Kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi esok lusa. Cukuplah keputusan yang sudah kita terima sekarang dengan keikhlasan. Kemudian ya kita bersiap-siap untuk bertamu dia dalam bentuk lain yang lebih banyak lagi bagi kita sekalian. Bangsa dan negara tercinta kita ini Indonesia
sangat menantikan alumni haji yang mabrur dan mabrurah. Betul. Maka oleh karena itu mudah-mudahan ke depan lahirlah dari jemaah haji alumni ini yang betul-betul mabrur dan mabrurah, menjadi harapan negara untuk lebih maju lagi, lebih berkah lagi gitu. Kita tinggal di Indonesia ini memiliki masa depan yang lebih baik. Amin. Demikian. Amin. Kang Wildan. Terima kasih. Sahabat kaum muslimin dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kami bersama Pak Kiai Haji Tatas Kurnia Suhaifi. Mudah-mudahan penjelasan yang diutarakan menjadi pencerahan buat kita semua, khusus bagi para jemaah haji Indonesia. Insya Allah kita bertemu di konten selanjutnya. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.